diterima oleh PPID tanggal 18 Januari. Nah, kalau dihitung karena PPID itu diberi jatah waktu 10 hari, maka jatuh di tanggal 1 Februari. Sementara pemohon mengajukan keberatan dengan surat nomor 01 tertanggal 23 Februari, tanda terima tanggal 27 Februari. Itu banyak ya. Di sini ketua sudah lewat puluhan hari kerja. Tuh, 10 hari kerja. Batas waktu jatuhnya tanggal berapa? Tanggal 1 Februari. 2023. Ya. Artinya ini adalah batas waktu Menyampaikan. PPID menjawab. PPID Ya. menjawab. Ya. PPID menjawab. Ya. Kemudian kalau PPID bersurat sebelum 10 hari itu minta waktu 7 hari. Artinya kewenangannya itu di PPID menjawab. Nah, lanjut. Nah, di dalam berkas ini saya tidak menemukan PPID meminta perpanjangan waktu. Tidak ada di sini. Oleh karena itu, sesuai Perpres 1 2021, ya berlaku 10 hari. Karena yang minta perpanjangan itu hak PPID. Kalau pemohon ini lebih bagus baru 3 hari masukkan permintaan dijawab. Artinya makna pasal itu bahwa hak untuk memperpanjang 7 hari itu hak PPID. Itu yang pertama. Dari surat permohonan informasi, maka pemohon mengajukan keberatan. Tanggal surat 23 Februari, kita terima di 27 Februari. Itu perketuaan. Yang kedua, dari surat keberatan. Nah, ini untuk menyamakan persepsi. Dari surat keberatan ini, kapan sih, saya tunjukkan ke pemohon, kapan sih terjadi, sejak kapan terjadi sengketa? Jadi nanya apa? nah ini saya Masih belum ya. Jadi untuk menghitung kapan sih terjadi sengketa, berdasarkan surat keberatan ini. Keberatan ini tertanggal di 23, diterima tanggal 27. Hukum acara kita mengatakan apabila keberatan ini dijawab oleh atasan PPID atau ditanggapi, tapi tanggapan itu tidak memuaskan, tidak menerima pemohon, maka sejak jawaban atasan PPID baru terjadi sengketa. Tapi kalau tidak ada jawaban, tidak ada tanggapan dari atasan PPID, maka PPID itu diberi waktu 30 hari kerja. Di berkas ini kami tidak menemukan atasan PPID menanggapi atau menjawab. Apakah pemohon menerima jawaban? Tidak. Berarti kita menghitung yang pola kedua. Yang pola kedua itu dihitung PPID itu diberi waktu 30 hari kerja. 30 hari kerja dari 27.
27 Februari ditambah 30 hari kerja. 30 harinya 11 April 2023 ya. Jadi pengajuannya itu di tanggal 12 sampai 28. Nah, berarti 12 sampai 28 April. batas waktu 30 hari kerja karena ahli seperti dia tidak menjawab, jatuh di tanggal 11 April. Berarti tanggal 12 April sudah terjadi sengketa. Setelah terjadi sengketa, maka pemohon diberi waktu 14 hari kerja untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa. Kalau di pengadilan mengajukan gugatan. Sekarang kita lihat gugatan 26 April. Masuk. Jadi Libur tanggal 19, 26. 1, 2, 3, 4, 5. Iya, 2 Februari boleh, 2 Februari sampai 30 hari ke depan. Kalau lewat dari 30 hari kerja ini baru dia daluarsa. Seperti itu. Iya, paham. Iya. Iya, cuma dalilnya ini apa? Nggak update. 30 hari artinya seperti ini ya. Jadi mungkin saya clearkan ya, mungkin majelis agak ini juga ya. Jadi menurut pendapat majelis, pendapat saya sebagai ketua majelis ya, dari tak 10 hari kerja tidak dijawab, itu punya rentang waktu 30 hari kerja ke depan untuk saudara mengajukan keberatan. Nah itu kita hitung. Jadi kalau ini tanggal permohonan saudara ini tanggal berapa? Tanggal keberatannya tanggal 27 Februari ya. 27 ya, benar ya? 27 Februari. Nah, 10 hari itu kan 1 Februari. Artinya kalau kita hitung rentang 30 hari, saudara mengajukan tanggal 23 itu masih masuk 30 hari kerja. Iya, itu. Nah, jadi kalau menurut saya ini masih masuk dalam batas waktu untuk mengajukan keberatan. Ngitungnya kan setelah tanda terima diterima dari tanggal 27 keberatan 30 hari 11 April 30 hari dari tanggal 27 11 April pengajuannya 12 sampai 28 April masuk kan ya. Jadi setelah kita lihat ini masuk dalam rentang waktu, artinya saudara mengajukan permohonan informasi itu di tanggal 28 April karena kita tidak melihat surat saudara tapi surat diterima, tanda terima, surat diterima itu dihitung. Jadi rentang pengajuan sengketa informasi ini dari tanggal 12 April sampai dengan 28 April. Saudara pemohon mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi itu di
dengan surat tanggal 26 April dan diterima tanggal 28 April. Artinya ini masuk dalam jangka waktu pengajuan sengketa permohonan informasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan. Nah, ini saya ingatkan ya sekali lagi, kadang kita tidak melihat dari pengajuan keberatan. Ya, pengajuan keberatan itu ya, itu tetap mengacu kepada aturan 30 hari kerja. Sama seperti itu. Jadi kalau saudara mengajukan lewat dari 10 hari ke 30 hari kerja setelah itu saudara sudah lewat, itu daluarsa. Ya, pengajuan keberatan itu mutatis mutandis dengan aturan sebelumnya. Memang secara rigid itu tidak ada diatur di dalam ini. Memang kan lama, ada yang keberatan baru mengajukan 2 bulan, 3 bulan gitu. Terus ada yang kita temukan seperti itu. Tapi tetap kalau kami mengkajinya dan setelah berkonsultasi itu tetap merujuk kepada hari kerja, 30 hari kerja. Lewat dari itu maka itu dianggap daluarsa. Nah, kalau ini masuk juga 23 Februari surat, kemudian 27 diterima ya. Jadi kita lanjutkan. Jadi dari 4 hal tersebut, kewenangan legal standing pemohon terpenuhi, kemudian legal standing termohon juga terpenuhi ya. Dalam hal ini saudara adalah badan publik yang berada di wilayah Sumatera Selatan dan saudara sudah mendapatkan surat kuasa dari atasan PPID sebagai termohon informasi juga terpenuhi, kemudian kewenangan absolut dan kewenangan relatif terpenuhi, jangka waktu juga terpenuhi. Artinya kita dapat melanjutkan sidang ini ke tahapan selanjutnya ya. Nah, tahapan selanjutnya kita akan melakukan mediasi terlebih dahulu. Nah, mediasi ini diberi waktu 14 hari kerja ya, 14 hari kerja, kemudian bisa diperpanjang 7 hari kerja jika belum terdapat kesepakatan ya. Bisa. Artinya kalaupun memang dari 14 hari kerja tidak tercapai kesepakatan, silakan saja nanti dituangkan dalam berita acara mediasi ya. Majelis komisioner akan menunjuk mediator yang berasal dari komisioner Komisi Informasi untuk memimpin mediasi. Jadi tidak ada mediasi di luar tanpa ditengahi oleh mediator dari Komisi Informasi ya. Ada yang ingin disampaikan? Izin majelis, ketua majelis. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi yang buat semua yang terhormat ketua majelis, serta anggota, serta perangkat dan pemohon sendiri serta teman. Yang pertama, mungkin ada yang perlu kami pertanyakan. Kami ini kan masyarakat majelis dan ketuanya adalah dari publik atau penyelenggara atau pemerintah. Bahwa sesuai Pergub 1 tahun 2021 tentang standar komunikasi publik mengatakan apabila pemohon mengajukan permohonan informasi publik, PPID wajib menjawab. Yang kedua, apabila pemohon atau masyarakat mengajukan keberatan, atasan PPD dalam ini adalah Sekretaris Gubernur Provinsi Sumatera Selatan wajib menjawab. Wajib menjawab. Itu wajib. Itu peraturan yang harus dilakukan di negara Republik Indonesia ini. Pertanyaan kami, kenapa PPID ini tidak menjawab suratnya masyarakat? Kenapa seorang pejabat sekretaris provinsi menganggap remeh terhadap Pergi nomor 1 tahun 1? Itu aja menjadi. Terima kasih. Ya, nanti itu
akan dijawab oleh pemohon ya. Baik dengan itu kita majelis apa ya, itu aturannya memang seperti itu. Dan memang apa namanya PPID itu sudah selayaknya untuk memenuhi kewajibannya sebagai PPID. Ya. Pemohon ada yang disampaikan? Terima kasih. Dalam untuk jawaban tersebut dijawab dalam tertulis. Oh ya, nanti setelah kita mediasi, setelah mediasi silakan nanti ada proses selanjutnya ya. Apakah sidang akan dilanjutkan dengan sidang adjudikasi atau berhenti pada saat apa mediasi, misalnya syarat media terpenuhi, misalnya saudara termohon memberikan informasi yang dimohonkan atau seperti apa, nanti ada tahapan persidangan selanjutnya. Oke, kalau begitu ya silakan. Untuk termohon untuk kalau misalnya nanti mediasinya tidak berhasil masuk adjudikasi, untuk setiap sidang harus ikut pihak yang terkait ya, PPID-nya, terus dinas PU-nya, karena Bapak itu dari biro hukum ya. Iya. Saya yakin Bapak tidak mengetahui hal-hal teknis PPID, hal-hal teknis apa yang data yang diminta oleh PU. Jadi setiap sidang harus ada pihak terkait yang hadir selain Bapak, selain dari biro hukum itu saja. Kalau di kuasanya ada yang dari Ada. PU? Ada ya, Pak. Sudah lengkap. Dari PPID ada ya. Ya, itu tadi. Satu lagi jadi, Ya. saya kira menurut kita juga harus mengacu kepada Perki nomor 1 tahun 2013. Artinya kan di situ majelis harus mempertanyakan kepada termohon ini, apakah permohonan ini adalah informasi terbuka atau tertutup. Ya. Ketika mereka mengatakan terbuka, saya kira baru bisa masuk ke mediasi. Tapi majelis melihat ini informasi yang terbuka, jadi kita lanjut mediasi. Kalau ini informasi terbuka itu sudah jelas ini informasi yang terbuka, karena ini ada di Perki 1/2021 terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Jadi majelis tidak lagi perlu bertanya kepada apa namanya termohon, ya. Jadi, ya. Karena seperti ini nanti kalau dijawab oleh termohon ini informasi tertutup gimana? Kalau mereka Artinya kan dia harus menyampaikan surat keputusan. Surat keputusan. Ya, seperti itu ya. ya Bisa dipahami ya? kita mengacu begitu aja. Ya, oke ya. Jadi kita tunda sidang ini, kita skorsing untuk melakukan mediasi terhitung sejak hari ini ya sampai 14 hari ke depan ya. Ya, dengan demikian sidang kita tutup untuk mediasi. Ini mohon berdiri. Jadi sidang selesai. Siapa itu? Tony. Tahu para pihak mediator Pak Muhammad Haji Muhammad Patoni. Oh iya. Ya. Yuk cek datang. Nah hari ini boleh. Ya, apa tuh nih? Pagi. Iya Pak. Patoni. Sidang itu jam berapa? Bukan Arwadi, bukan. Sidang itu jam berapa? Sidang gua jam 1, Pak. Kalau mediasi terhitung sejak 14 hari. sekarang sampai sekarang kerja. Cepat. Apa kerja ya? Jadi ini sudah masuk mediasi ya bukan? Jadi mediasi berarti ada hakimnya. ada mediator. Itu mediasi aja kan cepat. cepat jadi tergantung dari pihak. Oh, Bukan udah. sekarang boleh. Oh, bagus. Sekarang aku nggak izin berkoordinasi dengan karena aku cuma staff dan tidak bisa mengambil keputusan. Ya kan? Kalau berkoordinasi dulu karena aku pimpinan. Jadi hasil dari sini aku lapor ke pimpinan. Bagaimana pimpinan ke depannya seperti itu. Oh, staf. Jabatannya apa sekarang? Staff Apa bagian jabatannya? hukum. Hah? Bagian hukum. Advokasi berarti. Pembinaan itu ya, Nggak ada. hukumnya kan? Bos, tapi Kalau hukumnya nggak datang. apa? Kalau hukum nggak datang. Lagi ada rapat. Ini komisi
Kami juga izin, Pak. Kami ini sebenarnya lagi berduka juga kepala biro hukum cari kabar meninggal. Jadi kami ini ada tim penggugat kan mohon itu. Jadi kami juga kan tidak bisa berkoordinasi bagaimana kemarin hari Minggu Pak. Jadi kan kami bingung juga Pak. Kan setidaknya saya laporan ke pimpinan saya, tapi pimpinan saya ke laporannya ke siapa gitu kan? Nggak ada bisa lapor. Mungkin kita pimpinan saya sedang gitu kan? Tidak ini sekarang. Jadi harap dimaklumi terdahulu, ya kan? Konfirmasi saya berbagi kan. Jadi saya otomatis hasil dari rapat ini saya laporin dulu pada pimpinan saya kan. Nanti bagaimana? Kita tahu keputusan bos kan. Ya udah berarti kita sidang jam 1 lagi ya? Jam 1 kayak Berarti berarti enggak bisa enggak langsung sama DPR ya?